Bismillahirrahmanirrahim. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ittaqillaha haitsuma kunta wa'atbi saytal hasanata muha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, yang semoga senantiasa mendapat curahan taufik Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana kita masih diberi oleh Allah kenikmatan sehat walafiat. Dengan nikmat sehat ini kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan rutinitas kita dengan kita mencari nafkah, mencari urusan-urusan dunia tanpa ada hambatan apapun. Dan kita bersyukur kepada Allah sekali lagi dengan syukur yang besar, syukur yang agung kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita masih diberi nikmat yang paling besar, yang paling agung, yang nikmat ini tidak akan diberikan kepada siapapun kecuali mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan Islam ini, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menghantarkan kita untuk menuju gerbangnya Allah, yaitu di surganya Allah, dan kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita masih di bulan Zulhijjah, dan ini merupakan bulan yang diagungkan oleh Allah, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahad kemarin, pekan kemarin kita insyaallah dimudahkan untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang
merupakan ibadah yang luar biasa pahalanya. Siapapun mereka yang melaksanakan ibadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, maka Allah memberikan kenikmatan yang besar. Allah akan melipat gandakan pahalanya dan Allah akan mengangkat derajatnya bagi siapapun mereka yang senantiasa semangat istiqomah untuk beribadah di bulan Zulhijjah, terutama di 10 hari awal di bulan Zulhijjah. Dan mudah-mudahan semua yang kita laksanakan itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa kita, ibadah sholat kita, ibadah sedekah kita, ibadah korban kita, ibadah haji atau umroh yang dikerjakan oleh saudara-saudara kita, yang semoga mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang seakidah dan seiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian tematik kita, yaitu masih membahas seputar tafsir di dalam surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, yang dimana di situ diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berkaitan dengan sifat-sifat orang-orang yang dijamin oleh Allah akan memasuki Jannatul Firdaus atau surga Firdaus. Jadi poin yang pertama atau di dalam ayat yang pertama kita akan membahas, mudah-mudahan ini merupakan di antara sifat-sifat yang Allah terangkan dari kalangan orang-orang yang dijamin masuk surga Firdaus. Syarat yang utama yang pertama adalah mereka harus mukmin. Mereka harus iman. Kenapa? Untuk masuk ke dalam surganya Allah itu kalau tidak memiliki iman itu tidak akan bisa. Karena itu syarat yang paling prinsip. Orang berbuat kebaikan apapun, sebesar apapun, sehebat apapun, tapi kalau mereka tidak beriman, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ini syaratnya. Jadi kalau kita membuka di dalam surat An-Nahl ya, surat yang ke-16, di situ Allah SWT jelaskan, surat yang ke-16 surat An-Nahl ayat yang ke-97 ya. Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam ayat tersebut, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min." Perhatikan di situ. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Jadi untuk masuk ke dalam surganya Allah, ini syaratnya ada 2 di dalam ayat ini. Jadi kalau orang pengen diterima amal solehnya, maka syaratnya kata Allah wa huwa mu'min. Maka dia harus menjadi orang yang beriman. Dia harus punya keimanan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitab-kitabnya dan hari akhir. Itu syarat mutlak. Ini nggak bisa diganggu. Jadi syarat untuk masuk surganya Allah harus iman. Wa huwa mu'min. Baru kalau dia mukmin, siapapun mereka, baik itu laki-laki maupun wanita, setelah dia mukmin, baru dia mengerjakan amal solehnya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulnya yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, baru maka diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Allah menjanjikan, apa janjinya? Setelah orang itu dia beramal soleh dalam kondisi dia beriman, maka kata Allah, falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Perhatikan, itu janji Allah. Maka ketika siapapun mereka yang beramal soleh, sedangkan dia beriman, sedangkan dia bertauhid, tidak tercampuri dengan kesyirikan yang besar, maka kata Allah, falanuhyiyanna hayatan thayyibah. Kami berikan dia kehidupan yang baik. Kami berikan kehidupan yang baik kata Allah. Ini janji Allah SWT. Jadi kalau kita buka tafsirnya, baik itu Ibnu Katsir, Imam Qurtubi, Abu Ja'far at-Tabari dan tafsir-tafsir yang lain, itu yang dimaksud hayatan thayyibah itu
muaranya pada satu, yaitu apa? Al-Jannah, surga. Jadi orang yang dia beramal soleh sedangkan dia beriman, maka dia akan diberi kehidupan yang baik. Jadi kata Imam Mujahid bin Jabar, ya, muridnya Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang ahli tafsir, mengatakan bahwa yang dimaksud hayatan thayyibah ini adalah wa wal jannah, maka adalah surga. Ya, tidak ada kehidupan yang paling baik nanti kecuali di surga. Kenapa? Karena di surga itu adalah penuh dengan berbagai kenikmatan. Orang tidak pernah sakit, orang tidak pernah pusing, orang tidak akan pernah merasakan gelisah, gundah, resah, bingung. Ya, semuanya penuh dengan kenikmatan yang abadi. Kalau di dunia kita pasti banyak masalah. Ya, masalah istri, masalah anak, masalah pekerjaan, dan masalah-masalah yang lain. Tapi di surga tidak ada masalah. Orang di surga itu hanya diberikan nikmat senang-senang saja. Cuman di surga itu hanya orang bertasbih, memuji Allah, terus itu aja. Ya, itu kenikmatan yang Allah janjikan kepada mereka yang iman dan mau beramal soleh. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat untuk masuk ke dalam surga Firdaus, surga yang tertinggi, maka syaratnya harus beriman. Nah, syaratnya harus beriman. Sifat-sifat dari orang mukmin ini digambarkan oleh Allah secara jelas di antara ayat-ayat yang sudah kami paparkan, yang kami jelaskan kemarin-kemarin, itu banyak ayat. Misalnya ini yang terakhir dari penjelasan sifat-sifat orang mukmin, sebenarnya banyak. Kalau kita membahas ini di dalam Al-Quran, karakter sifat orang mukmin ini insya Allah banyak ayat. Tapi nanti kalau kita bahas nanti ayat selanjutnya nanti tidak akan selesai. Tapi kita mewakili dari penjelasan ini, saya ambilkan satu ayat saja untuk melengkapi dan lebih gamblang lagi. Ini bisa kita buka di dalam surat Al-An'am. Surat Al-An'am itu surat yang ke-6, ayat yang ke-82. Surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Bapak Ibu bisa buka nanti di rumah Al-Qur'annya, ya. Apa isinya dan apa kandungannya dan tafsirnya. Kita akan buka tafsirnya nanti insyaallah di dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir juga Abu Ja'far At-Tabari dan Imam Qurtubi. Ini yang menjadi rujukan kita insyaallah. Para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah sallallahu. Di dalam surat Al-An'am, surat yang ke-6 ayat yang ke-82, Allah SWT menjelaskan sifat orang mukmin itu seperti apa. Sifat orang mukmin yang insya Allah akan memasuki surga Firdaus, insya Allah Allah SWT menjelaskan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Perhatikan di dalam ayat ini, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yaitu orang-orang yang beriman yang dimana mereka tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan dulmun. Apa dulmun? Akan kita buka tafsirnya nanti. Ya, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang pasti dijamin oleh Allah akan mendapatkan al-amnu, keamanan. Al-amnu itu keamanan. Apa? Mereka akan selamat dari api neraka. Ini janji Allah. Ini janji Allah, tidak main-main, Pak. Ini kalau Allah sudah menjanjikan tidak pernah diingkari oleh Allah sendiri. Tapi syaratnya tadi, ada syaratnya, ya. Wa hum muhtadun, bukan hanya hidupnya aman, tentram, bahagia, tapi mereka pasti akan diberi hidayah oleh Allah. Bayangkan, dapat dua keistimewaan dari Allah. Syaratnya ini harus dipenuhi, nanti akan kita kupas. Orang hidup, ya, ini harus mendapatkan ini. Satu, keamanan hidup, aman hidupnya, selamat hidupnya, dunia akhirat. Itu harapan kita, itu tujuan hidup kita. Meskipun dunia kita ini, ya, dan saya Bapak Ibu, maaf itu keteteran, kekurangan, ya, beda dengan orang-orang kafir yang di sebelah sana. Mereka hidupnya luar biasa. Apapun dipenuhi sama Allah, mau minta, ya, mobil yang mewah, mau rumah yang
magrong-magrong yang tingkat berapapun, gedung-gedung bertingkat, pabrik-pabrik, usaha-usaha apapun, mereka sukses. Ya, istri-istri yang cantik, pekerjaannya itu sama Allah diberikan. Tapi karena mereka tidak iman, mereka tidak mendapatkan dua ini. Itu yang tidak mereka miliki. Yang kita miliki dua ini insya Allah, kalau kita beriman ya. Dan yang kedua, tidak pernah iltibas, mencampur adukan ya antara iman kita, imanuna bidulmin dengan kezoliman. Syaratnya cuma dua, iman dan tidak dicampuri dengan kezoliman. Maka kita akan dijamin oleh Allah mendapatkan keamanan, keselamatan dunia dan akhirat, dan ditambah lagi apa? Petunjuk. Masya Allah, ini jaminan Allah. Coba kalau kita praktekkan ayat ini, pasti kita akan mendapatkan hidayah dari Allah. Yang penting dipraktekkan ayat ini, diamalkan dalam kehidupan kita. Ketika ayat ini turun para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penjenengan bisa buka kalau punya tafsir Ibnu Katsir, ada terjemahan nanti. Itu juz yang ke atau jilid yang ke surat Al-An'am ini jilid yang ketiga. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ayat ini turun, dicatat oleh Imam Abu Khori ya, di dalam catatannya hadis tersebut itu diurutkan ya, ada 3 hadis membahas masalah ini. Yang dimana ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini itu dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ketika ayat ini turun, Abdullah bin Abbas ini cerita, lama nusilat hadil ayat, ketika ayat ini turun ya, alladzina amanu wa lam yalbasu imanu bidzulmin, yaitu orang-orang mukmin yang mereka tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman. Ketika ayat ini turun, asbabun nuzulnya syaqqa dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu para sahabat merasa bingung. Ya, 7 keliling. Kenapa? Merasa berat dengan turun ayat ini. Syaqqa dzalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat ini, wah, ketika ayat ini turun kepada mereka, qalu ya Rasulullah aina lam limu nafsah. Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim ya Rasulullah? Maklum ya, maklum, maaf ya Bapak Ibu, para sahabat ini bukan manusia yang maksum loh ya. Para sahabat meskipun secara hukum syar'i, secara qat'i, hukum-hukum yang qat'i, seluruh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijamin masuk surga. Ingat, makanya Ibnu Hazm di dalam kitab Muhalla mengatakan, kullu ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dukhulul jannah qat'an. Seluruh para sahabat Nabi dijamin masuk surga secara hukum qat'i. Tidak ada perselisihan di antara seluruh para ulama, kecuali golongan-golongan sesat sebagaimana orang-orang Syiah, mereka mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali 3, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, dan Al-Miqdad. Ini orang-orang Syiah, Rafidah, yang benci terhadap seluruh para sahabat Nabi, dikafirkan, bahkan mereka mengklaim masuk neraka selama-lamanya. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pun distempel sebagai ashabun nar, penduduk neraka. Ini orang Syiah berpusat di Iran. Di Indonesia ini ada di Bandung. Siapa pemimpinnya? Jalaluddin Rahmat. Nah ini, nanti bisa buka 50 tokoh orang-orang liberal dan juga orang-orang yang sesat di Indonesia, termasuk bagian daripada tokoh-tokoh itu masuk orang-orang Syiah. Banyak sekali. Ya, nanti bisa buka, ada buku yang sudah dibuat oleh MUI, kesesatan Syiah di Indonesia. Kalau kita nggak hati-hati, masuk nanti di dalamnya. Jadi pemikiran mereka itu luar biasa hebatnya. Mereka menggunakan taqiyah, kamuflase, berani berbohong di hadapan selain golongan mereka.
Itu salah satu catatan dari MUI. Ini sekedar hanya tambahan saja. Kita kembali kepada materi pokoknya. Jadi kalau kita perhatikan para sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat dengan turunnya ayat Allah ini, maka mereka wadul kepada Nabi. Apa wadul? Mengadu. Ya. Tolong bahasa saya nanti kalau kurang Indonesia ini tambah ya. Ya, mengadu kepada Nabi, merasa berat dengan turunnya ayat ini. Ketika para sahabat ini mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan turunnya ini, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim ya Nabi? Ayyuna lam yadlim nafsahu. Siapa di antara kami tidak pernah berbuat zalim? Apa kata Nabi? Masya Allah, Nabi langsung menjawab. Qala, Rasulullah menjelaskan. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan, laisa kama tadunnun alam tasma'. Qala Luqman li ibnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Di dalam surat Luqman ayat yang 13 surat 31. Persis. Jadi siapa yang menafsirkan ayat ini? Siapa yang menafsirkan? Nabi sendiri. Jadi dalam Turuk tafsir, Thariqat tafsir, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan bagaimana cara-cara menafsirkan, menerangkan, menjelaskan ayat Allah itu ada 3 metode. Yang pertama adalah at-tafsir Quran bil Quran atau ayat bil ayat. Bagaimana metode menafsirkan Al-Quran ayat dengan ayat. Ayat dicari dengan ayat yang lain yang serupa, yang menerangkan tentang ayat tersebut. Kalau tidak ditemukan, kata Imam Asy-Syafi'i mengatakan al-ayatu bil hadits atau bis sunnah, ayat dengan penjelasan hadis Nabi. Kalau tidak ditemukan ayat itu dijelaskan oleh hadis Nabi atau sunnah Rasulullah SAW, maka yang terakhir adalah al-ayatu bil istihad al-ulama. Jadi ayat itu diterangkan oleh para ulama yang beristihad. Otomatis ulama-ulama yang bisa dipegang ilmunya, kesolehannya, ketakwaannya, kewaroannya, dan juga kesolehan akhlaknya. Itu terutama yang paling penting siapa? Para sahabat Nabi, para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Itu 3 generasi yang diberkahi dan diberi petunjuk oleh Allah. Itu metode tafsir ya insyaAllah. Nah, kita berusaha untuk tafsir yang dimana supaya kita selamat kembali kepada tafsir yang klasik, tafsirnya yang dijelaskan oleh Nabi dan para sahabat dan ulama generasi setelahnya, biar selamat kita. Jadi ini bukan pemikiran gue pribadi Pak Buge, saya kembali kepada kitab tafsir aslinya insyaallah. Antum bisa buka, bisa download kalau nggak punya uang, cukup di Play Store yang sudah diterjemahkan di Ibnu Katsir, yang belum masih banyak Abu Ja'far At-Tabari, Imam Qurtubi, ya, An-Nasir Asy-Sya'bi di dalam kitabnya yaitu yang terkenal Taisir Karimur Rahman fi Ta'wil Quran ya. Jadi di dalam tafsir-tafsir mereka itu Masya Allah luar biasa. Ini yang sudah diakui keilmuannya para ulama ahli tafsir. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika Nabi menjelaskan menurut para sahabat ini seperti itu, tapi menurut Nabi tidak seperti itu. Apa kata Nabi? Bukan sebagaimana yang kamu pikirkan, apa yang kamu kira. Bahwa yang disebut ayat di atas, ya kata Nabi, maksudnya ayat yang diturunkan oleh Allah, bukankah kamu tidak pernah mendengar bahwa yang dimaksud kezoliman di dalam ayat tersebut adalah sebagaimana perkataan Luqman Al-Hakim yang memberikan pendidikan kepada putranya yang tercinta, yang dijelaskan di dalam surat Luqman surat 31 ayat yang ke-13, wahai anakku yang tercinta, ya bunayya la tusyrik billah, jangan kamu sekali-kali menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun adzim, sesungguhnya syirik kepada Allah, menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi yang dimaksud dolim di dalam surat Al-An'am ayat 82 itu menurut Nabi, penafsiran Nabi adalah asyirku, apa? Syirik, bukan dolim-dolim biasa. Bapak Ibu, jadi kita kadang-kadang manusia biasa ini yang penuh dosa, pasti banyak berbuat dolim.
Tapi satu, jangan sampai sekali-kali mendekati syirik. Kalau sudah melaksanakan syirik, apalagi syirik akbar besar, jangan berharap kita masuk surga, jangan berharap kita diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Bahkan kalau kita tidak bertobat, maka khuludun nar, kekal di dalam neraka, khalidina fiha abada. Sebagaimana janji Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani yang mereka mengkufuri kitab Taurat dan Injil mereka dan merubah kitab-kitab Allah yang Allah turunkan kepada Rasul mereka, mereka menjadi ingkar dan kafir, ditambah orang musyrik yang menyekutukan Allah, mereka mati kalau tidak bertobat kembali kepada ajaran Islam, berpegang teguh kepada agama Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka mereka finari jahannam, masuk neraka jahannam. Ini Allah mengatakan surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Jadi buka nanti di rumah, di juz sama surah Al-Bayyinah ayat yang ke-6. Ini janji Allah, ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jelas di dalam ayat ini keterangannya orang mukmin adalah orang yang tidak pernah mencampur adukan iman mereka dengan kesyirikan. Kalau sampai tercampuri amal mereka dengan syirik, maka rusak semuanya dan bahkan hapus seluruh amal yang dikerjakannya. Bisa dibuka di dalam surat Az-Zumar, surat yang 39 ayat yang ke-65. Ini janji Allah. Ini janji Allah plus di situ mengandung ancaman. Apa kata Allah? La in asrafta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Hai Muhammad, ayat ini ditujukan kepada siapa? Nabi Muhammad. Karena kitabnya ini adalah mufrad, bentuknya tunggal. Allah berkata langsung kepada Nabi, sekaligus Allah memberikan teguran, Allah memberikan ancaman tegas. Muhammad, kalau sampai kamu berani menyekutukan aku dalam beribadah kepada diriku, kamu mengambil tandingan sekutu selain diriku, maka kamu termasuk orang-orang yang rugi, masuk neraka dan amalmu hilang semuanya. Coba. Tapi Muhammad nanti sampai diingatkan sama Allah, otomatis kepada umatnya sampai akhir zaman. Jadi kalau sampai kita berani menyekutukan, kita mengambil tandingan selain Allah dalam kita beribadah kepada Allah yang dinamakan asyirku, andadu, nid, maka jangan kita berharap bisa masuk surga. Kalau masuk neraka, iya, bahkan kekal di dalam neraka. Alhamdulillah. Bapak Ibu ya, jangan sampai kita syirik. Kalau pengen jaminan kita masuk surga Firdaus, pokoknya jangan sampai kita syirik. Ustaz, saya banyak dosa masih diampuni sama Allah. Banyak dosa masih diampuni sama Allah. Dosa apapun, sehebat apapun, setinggi langit, sebesar gunung, itu kalau dia mati tidak membawa dosa syirik, masih diampuni sama Allah. Orang suka zina, orang suka minum khamr, orang suka berjudi, perbuatan dosanya luar biasa, suka membunuh, dan dia bertobat, tidak pernah berbuat syirik, maka dosa-dosanya semuanya hilang total, bersih seperti bayi yang baru lahir. Ini Bapak Ibu, hati-hati dengan amal yang kita kerjakan hari ini. Jangan merasa kita sudah bangga dengan amal kita. Bisa jadi akhir kehidupan kita tidak tahu kalau kita tidak menjaga iman kita, tiba-tiba kita melakukan bentuk kesyirikan yang dinamakan syirik besar, maka itulah yang menjadi kebinasaan dan kerugian kita selama-lamanya. Dan kita tidak merasa kalau itu syirik besar. Hati-hati. Makanya ada namanya musyrik tanpa sadar. Kafir tanpa sadar ada, musyrik tanpa sadar ada, munafik tanpa sadar ada. Semua kitabnya sudah dibahas sama para ulama. Tinggal kita mau belajar membacanya, ada semuanya. Supaya hati-hati hidup kita ini.
Enggak cuma keutamaan, fadilah sholat, fadilah wudhu, fadilah haji, tapi bab yang terkait dengan hal yang merusak iman, amal ibadah kita nggak pernah paham, nggak pernah tahu, ya itu bahaya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, selamanya orang itu dianggap bodoh kalau dia tidak pernah mempelajari hal yang salah, dia hanya mempelajari yang benar saja. Benar saja dipelajari, yang salah nggak dipelajari, ini bahaya. Dia hanya mempelajari paham tentang keutamaan wudhu, tapi dia tidak pernah mempelajari pembatal-pembatal wudhu. Dia tidak pernah mempelajari, dia hanya mempelajari keutamaan sholat, zakat, sedekah, haji, tapi tidak pernah mempelajari apa itu pembatal-pembatal sholat, haji, umrah, dan sedekah ataupun puasa. Sama, dia tidak pernah mempelajari tentang apa itu pembatal-pembatal iman dan Islam. Hanya ngertinya orang kalau iman itu masuk surga. Nah ini bahaya. Ya, semua harus dipelajari. Nah itu tujuannya kafah seluruhnya. Para jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu asbabun nuzul. Sekarang kita buka tafsirnya. Terkait dengan ayat Allah di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82, saya bukakan di dalam Ibnu Katsir ya, Bapak Ibu. Di sini ketika Allah Azza wa Jalla menjelaskan, maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi yang ahli tafsir, keponakan Nabi, putra dari Abbas itu paman Nabi, ya. Beliau menjelaskan, ini Ibnu Abbas ini ulama sahabat bisa katakan, jadi biar kita kenal. Jadi ulamanya sahabat ini. Memang dia pakar tafsir. Ketika ayat ini diturunkan, beliau menjelaskan, haula'il ladzina akhlasul ibadah lillahi wahda la syarika lah wa lam yusyriku bi syai'an humul aminun yaumal qiyamati muhtadun fid dunya wal akhirah. Apa kata Ibnu Abbas? Bahwa mereka adalah orang-orang yang hidupnya selalu membersihkan diri ketika beribadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu ikhlas, murni, bersih, tidak tercampuri dengan dosa syirik. Karena mereka tidak pernah berbuat syirik. Jadi ibadahnya murni, bersih. Ibadah apapun tidak dicampuri dengan syirik, menyekutukan Allah. Jadi syirik ini apa sih? Menyamakan dalam hal apa yang menjadi kekhususan Allah itu disamakan dengan makhluknya, itu namanya syirik. Ini definisi yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sallallahu. Jadi yang dimaksud syirik itu apa? Menyamakan sifat perbuatan yang menjadi kekhususan Allah itu sama dengan sifat dan perbuatan makhluknya, itu syirik. Nanti kapan-kapan kita akan bahas. Kalau bab tafsir ini selesai, sedikit kita akan menjelaskan tentang poin-poin syirik. Insya Allah. Ini penting masalah akidah. Karena dakwah para rasul itu adalah akidah. Jadi kalau akidahnya sudah kuat, imannya sudah kuat, baru orang itu semakin yakin dengan petunjuk Allah. Tapi kalau akidahnya lemah, imannya lemah, mau dikasih berapa ayat hadis Nabi, mental dia, nggak kuat. Karena apa? Akidahnya nggak kuat. Banyak jinnya kan tukang ruqyah, Pak. Jadi kalau ada ustazah di tukang ruqyah itu ya dulu ya. Kenapa orang itu kadang nggak istiqomah dalam ibadah? Akidahnya lemah. Kenapa akidahnya lemah? Karena jinnya kuat. Kenapa jinnya kuat? Karena jin itu paling seneng kalau orang itu akidahnya lemah. Jadi kalau sudah dikasih materi akidah tauhid, kok dia ini gulung komeng, kok dia pensiun, berarti dia kesurupan jin. Itu dulu saya punya ustaz ahli ruqyah. Sekarang beliau sudah meninggal dunia. Ustaz Faiz namanya. Semoga Allah menerima amal ibadah dia dari Malang. Jadi kalau untuk meruqyah itu biasanya imannya dulu Pak dimantapkan. Kalau imannya kuat, insya Allah setan akan lari. Apalagi imannya nggak kuat, setan akan nongkrong di situ. Melenceng sedikit lah ya. Nah itu. Kita akan lanjutkan. Di mana orang yang senantiasa ibadahnya ikhlas, tidak tercampuri kesyirikan, dia ibadahnya hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak dipalingkan kepada siapapun selain Allah. Lurus, sholatnya lurus,
ibadah hajinya lurus, ngajinya lurus, sedekahnya lurus, puasanya lurus. Jadi nggak bengkok ke kanan ke kiri. Dia nggak berpaling, ya. Kalau bahasanya Umar bin Khattab itu, ya. Jadi orang ibadah itu nggak seperti rubah, loncat ngalor, kidul, kanan, kiri, ya, utara ke selatan nggak. Jadi lurus, jangan seperti rubah. Nah itu kemana-mana ya. Umar bin Khattab. Nah, orang yang seperti itu kata Ibnu Abbas, mereka akan dijamin dapat keamanan nanti pada hari kiamat dari siksa api neraka, dan insya Allah akan diberi petunjuk oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dia akan diluruskan agamanya, imannya, tauhidnya, agamanya, dan di akhirat nanti dia akan disandingkan dengan orang-orang yang mulia dari kalangan para rasul Allah dan juga orang-orang soleh, para syuhada dan para orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Nah itu. Mana dalilnya? Ini bisa dibuka di dalam surat Az-Zumar ayat 2 tentang ikhlas. Inna anzalna ilaikal kitaba fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya kata Allah, aku turunkan Al-Quran ini dengan membawa al-haq. Apa al-haq? Kebenaran. Jadi Bapak Ibu, kita harus yakin seyakin-yakinnya Al-Quran itu adalah kitab yang hak. Gak ada penyelewengan sedikit pun, gak ada kecacatan, kebengkokan, dan juga kekurangan sedikit pun. Kalau sampai di antara kita yang kita mengaku beriman kepada Allah sedikit saja, ya sekuku saja, sampai kita meragukan kebenaran Al-Quran, maka tidak diterima iman kita. Hati-hati ya. Kita nggak yakin sedikit saja. Saya nggak yakin dengan adanya hari berbangkit. Saya nggak yakin dengan azab kubur, dengan nikmat kubur. Saya nggak yakin dengan adanya nanti neraka surga. Saya nggak yakin dengan adanya jin. Nah, itu nggak boleh. Sampai dia meragukan satu saja ayat Allah, maka hilang semuanya keyakinan ayat-ayat yang lain. Sepakat para ulama. Hati-hati ya. Jangan sampai kita ragu atau tidak yakin dengan satu saja keterangan Allah. Harus yakin seyakin-yakinnya Al-Quran ini dijaga sama Allah sampai hari kiamat. Ini kebenarannya mutlak. Ya, jadi Al-Quran sudah dijamin oleh Allah kebenarannya mutlak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Surat Al-Hijr ayat yang ke-9. Sesungguhnya aku menjaga Al-Quran ini yang aku turunkan, dan aku akan menjaganya sampai hari kiamat kelak. Ini janji Allah loh ya. Surat Al-Hijr surat yang ke-15 ayat 9. Nanti dibuka di rumah. Ini janji Allah. Jadi kalau ada orang meragukan satu ayat saja, hilang imannya semuanya. Dia harus sadar lagi. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa kata Allah? Sembahlah Allah dengan mukhlis. Apa mukhlis? Bersih, tidak ternodai dengan kesyirikan, hanya untuk agama Allah saja. Ketika ayat ini turun, Ibnu Abbas melanjutkan mengatakan, fa'budillah wahdahu la syarikalah wa da'il khalqa ila zalika wa 'alimuhum annahu la taslul ibadah illa lahu wahdah wa annahu laisa lahu syarik wa la 'adil wa la nadid. Ya. La yaqbalu minal amal illa ma akhlasa fil 'amil lillahi wahda la syarikalah. Apa kata Ibnu Abbas? Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat tersebut surat Az-Zumar ayat 2 mengatakan, sembahlah Allah saja yang mana Allah tidak ada sekutu dan tandingan, dan ajaklah manusia dan beritahulah kepada manusia, ajarkan kepada mereka, beritahu kepada mereka bahwa ibadah tidak akan diterima dan tidak akan sah kecuali dia hanya memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah saja. Tidak ada tandid. Apa? Nid itu apa? Tandingan, sekutu. Dan amal tidak akan diterima oleh Allah sampai orang tadi betul-betul murni ibadahnya hanya karena Allah semata. Contoh, kita ibadah sedikit saja ada riya, ya, sholat kita, korban kita,
haji kita, umroh kita, puasa kita, ngaji kita, baca Quran kita, sampai ada sedikit penyakit riya saja, itu hapus amal itu. Saat itu saja, amal itu saja. Karena riya kan syirik kecil ya. Oh, sampai naik syirik besar, kita mencari tandingan kepada Allah. Kita meyakini ada kekuatan selain Allah, ya. Kita meyakini bahwa ada yang lebih baik daripada agama Islam atau Al-Quran. Itu masuk dalam tingkatan syirik besar. Ada agama yang lebih utama, lebih baik daripada Islam. Ada kitab yang lebih utama dan lebih baik yang menjamin hidupnya daripada Al-Quran. Itu sudah masuk syirik besar. Kenapa? Karena dia telah menyamakan apa yang menjadi kekhususan Allah. Ada yang berhak untuk mengatur segala kehidupan manusia selain Allah. Nah, ini nggak boleh. Jadi yang berhak untuk mengatur hidup kita siapa? Allah. Makanya kalau kita baca Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin, secara tidak langsung kita ini mengakui bahwa Allah itu memiliki segala pujian yang paling baik dan paling mulia di dunia ini. Maka Allah itu adalah Rabb. Apa Rabb? Rabb itu penguasa. Rabb itu adalah yang menguasai dan mengatur alam semesta. Jadi yang berhak mengatur hidup kita hanya Allah. Hidup mati kita ini yang mengatur Allah. Mulai pagi kita bangun subuhan sampai kita cari nafkah itu sudah diatur sama Allah. Si fulan rezekinya sekian, si fulan rezekinya sekian, itu sudah diatur sama Allah. Sampai kita tidur lagi, entah nanti kita ditahan sama Allah, kita mati atau kita dikembalikan ruh kita, itu yang ngatur Allah. Benar nggak, Bu? Pak. Makanya jangan lupa, orang iman itu dia selalu menyandarkan hidupnya kepada Allah. Makanya kenapa Nabi mengajarkan tauhid kepada kita ketika mau tidur? Perhatikan, Nabi itu kalau mau tidur ngajarkan kepada umatnya bertauhid dulu. Apa isi tauhidnya dalam doanya? Bismika Allahumma ahya wa amut. Itu tauhid loh ya. Ini tauhid ini. Kadang orang nggak paham. Ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, hanya karenamu ya Allah, hidupku dan matiku aku serahkan kepadamu. Loh, ini tauhid loh, nggak main-main loh. Jadi cuma kita baca doa toh, Bismika Allahumma ahya wa amut atau Allahumma amut wa ahya, nggak ngerti. Kenapa? Besoknya dia berbuat syirik kepada Allah. Ini nggak boleh. Malamnya dia berikhrar, menyerahkan segala hidupnya kepada Allah, hidup dan mati kepada Allah. Dan paginya dia syirik. Datang ke dukun supaya laris dagangannya, supaya lancar pekerjaannya, atau dia bawa jimat supaya jimat itu bisa menangkal dari segala gangguan atau bisa untuk penglarisan. Atau dia berani melakukan bentuk kesyirikan, dia berani mengatur manusia sesuai dengan hawa nafsunya. Nah ini nggak boleh, hati-hati. Ini bisa syirik Bapak Ibu. Nah inilah syarat yang kita jelaskan. Orang yang dijamin masuk surga Firdaus kalau dia mengamalkan ayat ini dan memiliki sifat-sifat yang tercantum di dalam surat Al-An'am ayat 82. Nanti di rumah dipelajari lagi, dipahami. Kalau punya Al-Quran dibuka terjemahnya, kalau punya tafsirnya dibuka tafsirnya semuanya. Nanti dicocokkan, kalau ada kekurangan saya minta maaf. Mungkin itu penjelasan saya yang kurang sempurna, tapi kalau ada kebenarannya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baca kurang lebihnya para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat pada kajian malam hari ini. Semoga bisa menambah iman kita dan insya Allah pada hari Ahad depan kita akan melanjutkan ayat yang selanjutnya. Sifat orang yang masuk surga Firdaus adalah mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Kita akan kupas secara jelas gamblang bagaimana ciri-ciri orang yang khusyuk dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah akhir da'wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.